Luar biasa ya Injilnya Muhammad tadi ya, Injil yang ada di dalam Al-Quran tadi ya. Ternyata Isa itu suka ngobok-ngobok kemaluan keledai ya. Makanya Muhammad ngikutin suka pakai jari tengah. Iya, Pastor. Memang makanya kan Muhammad memperbolehkan kan di dalam Hati-hati hadisnya bagi Muhammad lanatan. memperbolehkan. Oh iya, hati-hati ya kalau ngomong ya. Hati-hati. Iya, aman, aman, aman. Aman Makanya ya. Nabi Muhammad memperbolehkan di dalam Mm-mm. hadis untuk ya yang seperti Pastor bilang tadi, ya kan? Mm-mm. Itu Mm-mm. makanya Aku udah deg-degan loh. Injilnya Isa itu ada karena Nabi Muhammad pun mengikuti. Itu loh, Ngikuti ya. Pastor. Ah, Mm-mm. ah. Makanya Pak, mereka selalu bawa, ya kan? Oh, Yesus apa namanya menggauli keledai, ya kan? Yesus ini itu. Ternyata Injilnya Isa yang mereka bawa. Mm-mm. aku kalau denger Nathan ngomong deg-degan loh. Iya, sebenarnya buat aku. Aduh. Buka suara udah gede-gedegan. Baru juga Baginda Nathan ngomong, iya toh. Punya Ya, akun berapa? follow-follow teman-teman soalnya akun saya habis 2 kena banned 1 minggu. Bang Asem. Udah dua, mati dua kamu akunya. Gila. Boros amat Aywa tuh. ini rojiun. Iya. Makanya Nathan jangan nakal. Baginda Nathan, kalau kamu ngomong aku tuh deg-degan bukan buat aku, buat kamu. Kita masih hidup di Indonesia, Nathan. Kita masih Hati-hati. makan di Indonesia, Nathan. Ingat tuh kasus KC, dia cuma bacain aja kena. Lanjut. Ya, siapa ini yang mau bertanya atau ada yang mau naik silahkan request ya. Nanti saya sisain 1 komal buat yang naik. Ya, saya diturunkan enggak apa-apa. Iya, nah, kalau ada yang Itu ini ada nanti. di atas itu. Nanti saya turun di 1 orang apa. Yang mau naik silakan. Suara apa ini? Ada hantu. Suara hantu tadi. Konsin. Engki lu piara hantu di rumah ya. Ngomong kayak gitu saya Pastor ngomong kayak gitu saya inget kayak waktu CP asli kan pernah masuk di sini kan, Pastor pernah masuk di TikTok ya kan. CP yang asli dari luar itu kan pernah masuk di TikTok. Nah, pas dia dengar suara tadi, ya kan suara tadi, langsung dia bilang, "Saitun." Ada aja. Yang mau naik teman-teman, yang mau naik silakan kirim permintaan ya. Makin malam makin rame, apalagi di jam 9, jam 8 gitu kan. Itu jam paling rame, jam itu rame karena itu mereka lagi sehabis buka puasa. Hari ini saya nggak live gara-gara aku bilang dua-dua. Aduh, Nggak bisa hari live dong. ya. Nggak bisa Iya, live ya. Yang ini belum bisa live ya. Belum, masih 200 lebih, Pastor. Gila ya. Akun saya 2 dong. Di banned 1 minggu. Tapi aku kalau buat akun itu pengikutnya baru 2 aja bisa live. Bisa gitu sebenarnya, ya, bisa gitu ya. Bisa. Saya akun ini bisa live, cuman kalau pakai akun ini itu nggak ada penonton gara-gara pengikutnya kan cuma 200 lebih. Kalau live bisa, cuma penontonnya nggak ada. Ngomong sama siapa Makanya itu harus ada yang naik kayak Vos ya udah banyak itu dia naik gitu baru. Oh. Saya masuk gitu ya. Saya bisa live pakai akun ini, cuman nggak penontonnya nggak ada.
Oh iya, iya. Pertama kali saya live pakai akun ini juga nggak ada yang nonton kan. Sekarang mah udah bisa 400-an ya. Iya. Mm-mm. Kalau bilang kalau pembatasan umur, artinya untuk semua live-nya atau hanya live itu saja? Saya pernah mengalami pembatasan umur loh di akun satunya itu. Itu harus disetting dulu. Sebelum live itu harus disetting dulu. Oh, soalnya yang setelah akun besar saya itu sekarang nggak bisa ini loh, nggak bisa live-nya nggak pernah bisa banyak loh. Dulu kan bisa sampai 1000 kan, sekarang nggak bisa banyak, aneh. Oh, akunnya mana itu yang pertama? Iya yang pertama itu nggak bisa 1000 loh. Bu Noni, kalau yang sudah Coba kena dicoba ban aja. gitu, Bu Noni, mau tanya, Iya. kalau akunnya yang sudah kena ban gitu, apakah nanti bisa aktif lagi ya? Aktif. Yang sudah Aktif kena ban lagi itu? dibanding. Nah, dibanding. Yang Ambil bagaimana banding dulu, aja. Pak? Kena banned yang bagaimana? Yang kena banned 1 hari, kena banned yang permanen atau bagaimana? Kan itu tergantung pelapor. Dalam artian terbanet itu kan nanti ada konfirmasi kan? Ada konfirmasi pemberitahuan kenapa di ban kan gitu. Iya, biasanya Kira-kira itu itu dari ucaran kebencian. Apa suara ini? Ucaran kebencian atau apalah macam-macam kan. Nah, itu bisa ambil banding aja. Misalnya dia di bannednya berapa minggu, berapa hari. Udah tinggal ambil banding biar berkurang. Jadi nggak nyampe itu, udah. Tuh. Iya, cuman kalau saya bingung ya. Saya punya kan 1 minggu. Setiap saya mau banding, pasti ditolak terus. Kampret memang saya bilang. Setiap mau banding pasti nggak bisa. Ditolak terus sama TikTok. Emang TikTok ini sensi sama saya kayaknya ini. Kayaknya ada masalah pribadi nih TikTok sama saya ini. enggak juga. Saya pernah gini. Saya punya akun di Facebook. Kemudian komentar gitu pernah 3 kali di ban saya. Karena ada pelaporan begitu. Karena saya membalas komen itu kan mungkin menyebutkan hal-hal yang sensitif, menyerang balik kan gitu. Itu pernah kena ban. Sampai 3 kali saya. Akhirnya saya nggak mau komentar di Facebook. Saya komentarnya di YouTube. Karena di Facebook saya pernah kena ban. Komentar gitu, membalas komen dari ini, muslim itu. Saya kena ban 3 kali itu. Nah, makanya di situ memang ada banding kalau memang kita tidak terima apa yang kita sampaikan masih dalam batas kewajaran, itu kita banding kan. Ya nanti 3 hari bisa nyala lagi sih, bisa aktif lagi apa Facebooknya, seperti itu. Nah, saya kan belum tahu Sama yang di kayak TikTok. kalau TikTok pun sama juga. Pak Pol, untuk penyusunan itu kan untuk Markus dan Lukas itu kan tidak dalam 12 murid Yesus. Itu kira-kira yang ditulis Markus sama Lukas terkonfirmasi oleh Yohanes ya, Pak Paul? Ya jadi begini, Irenaeus itu ada bukunya Agens Heresy ya. Dia nulis begini, bahwa Matius dia menulis dengan bahasa Yunani, dialeknya mereka, tapi dengan dialek ya, karena memang untuk orang-orang Kristen yang Yahudi. Lalu Markus menuliskan semua yang dikatakan Petrus di Roma waktu memberitakan Injil di Roma, si Markus ini. Lalu Lukas menuliskan buat Paulus. Memang dia nulis buat Paulus, gitu loh. Markus nulis buat Petrus. Jadi atas instruksi dari Petrus kan, apa yang dikatakan Petrus, Markus nulis. Apa yang dikatakan, nah kalau Lukas dia memang melakukan investigasi. Itu, dan Lukas ini adalah seorang ilmuwan, ya, seorang ilmuwan yang menyalin ulang semua peristiwa Yesus itu, dari perkataan para muridnya sampai perkataan dari semua saksi yang ada. Itu ya. Lukas seorang atau ilmuwan, Pak Paulus? Lukas itu kan tabib,
Ada di dalam Roma ya. Tabib Lukas. Ditulis ya. Ada di mana? Kemudian masih Yohanes, menunjukkan Yohanes dan Irenaeus ini adalah muridnya Polikarpus, Polikarpus muridnya Yohanes. Artinya apa? Artinya perkataannya sangat bisa dipertanggungjawabkan, dan baik Polikarpus maupun Irenaeus ini orang yang dianggap suci. Artinya apa? Sanad parawinya amat sangat ya. Oke Pak. Jadi Yohanes punya murid Polikarpus, Polikarpus punya murid Irenaeus. Iya. Ya, Ya, dalam Kolose 4 ayat 14 ya. Kolose 4 ayat 14 dikatakan, salam kepadamu dari tabib Lukas. Ya. Kolose 4 ayat 14. Ya, Lukas itu tabib ya, seorang dokter. Itu. Clear kan? Ya, soalnya ini kan sering jadi bahan mereka. Ini apa? Kitab suci kok kitab wawancara kayak wartawan aja, reportase. Kan Nggak mereka apa-apa sering dong. menuduhkan itu. Hadis kan juga sama. Hadis kan juga sama. Reportase. Hadisnya orang Islam kan juga sama. Berupa apa? Syarat parawi kan? Ya, sanad parawi. Seluruh hadis itu adalah sebuah investigasi dari Bukhari 300 tahun kemudian lagi kan. 300 tahun Betul, setelah betul. Muhammad nggak ada. Malah 400 ya. Malah 400 tahun 1000 kan. Pastor, mending kitab hasil wawancara manusia daripada kitab hasil wawancara sapi betina, lalat, besi, ya kan? Nah, mending hasil wawancara manusia, jelas ada orangnya. Lah kalau sapi betina emang bisa ngomong, ya kan? Justru lebih lucu lagi itu kalau ada sapi betina bisa ngomong, lalat bisa ngomong, sama seperti lagu. Kalau bulan bisa ngomong. Izin melanjutkan tadi ya, Pak Paul. Matius itu berarti yang penulisnya adalah Matius pemungut cukai itu ya, Pak Paul? Ya. Apakah Lukas itu adalah yang berjalan ke Emmaus saat Tuhan Yesus sudah bangkit, menemui, kemudian berbincang sampai pada disuruh mampir untuk ngikut perjamuan itu? Kan dong. Ya, betul. Justru kan Lukas yang menulis perjalanan Emmaus kan justru si Lukas. Oh, yang menulis perjalanan itu adalah si Lukas. Ya, saya tunjukkan ya. Dalam bukunya Against Heresy ya. Jangan kencang-kencang ya, mereka lagi buka puasa nanti panas. Mulai panas di bawah. Biar kesedek, biar kesedek. Biar tersedak dikit. Tuh, Biar lihat tuh, kelihatan nggak sih apa itu si tulang. Nathan, jangan kasih suara-suara Nathan. Lama-lama aku kick juga ini Nathan. ini lihat nih, ada Against Heresy. Ya, bukunya Against Heresy judulnya ya. Matius yang menuliskan Injil di antara orang Ibrani dalam dialek mereka. Sementara Petrus dan Paulus ya memberitakan di Roma. Lalu ya mereka mendirikan gereja ya, dan Rasul Paulus lalu memberitakan di Petrus dan Paulus di Roma. Terus after their departure, setelah mereka datang di Roma ya, Markus ya murid dan penerjemahnya Petrus ya did also hand down to us ya in writing, mereka nulis juga ya apa yang diberitakan oleh Petrus. Lukas ya yang adalah temannya Paulus ya merekam ya sebuah buku Injil yang diberitakan oleh Paulus, placed by him. Afterwards Yohanes ya murid ya disciple of the Lord also had lean upon his breast. Itu kan Yohanes yang meletakkan kepalanya di dadanya Yesus itu kan.
did himself publish gospel during his residence in Ephesus. Ya. Jadi setelah bait Allah diruntuhkan, Yohanes itu menerbitkan ya Yohanes itu ya. Ya ini bukunya Berarti waktu Benz Heresi. perjamuan itu Pak Paulus izin menyela. Waktu perjamuan terakhir itu yang bersandar di dada Yohanes itu di dada Yesus itu Yohanes kah? Iya. Salah satu murid yang bersandar di dada Yesus itu Iya. Yohanes, seperti narasi Iya. Pak Paul tadi. Iya. Oh, Yohanes. Kemudian Petrus bilang kepada Yohanes, tanyakan siapakah orang yang dimaksud itu. Itu berarti pada saat si Yohanes bersandar di dada Yesus, kemudian Petrus meminta tolong untuk Yohanes menanyakan pada Yesus. Karena gini Pak Paul, narasi ini bisa dibengkokkan oleh mereka, dianggap ini siapakah laki-laki yang bersandar di dada Yesus. Berarti Yesus ini adalah abu-abu, kaum pelangi, gitu narasinya Pak Paul. Kalau buat orang Timur Tengah, kamu lihat orang-orang Arab aja dicium ke bibirnya begitu kok. Orang Itali kan juga sama kan. Jadi itu bukan homo. Iya, bukan homo biasa. Itu orang-orang Arab kalau nyium kan bibirnya sama laki-laki kan, sama sahabatnya kan. Iya, iya. Iya kan? Bukan homo kan. Bukan homo, memang udah biasa mereka. Enggak? Iya, iya. Jadi itu apalagi cuma nyenderin kepala di dadanya itu kan. Ya kan? Jadi biasa itu ya. Ini adalah murid yang termasuk dimasukkan dalam penggorengan itu Pak Paul ya. Nah, tapi kalau yang di orang Islam itu narasi yang terbit adalah apa? Bahwa ini menyandarkan kepala di dadanya Yesus. Oh, ini Maria Magdalena ini. Padahal perjamuan malam tidak ada perempuannya pada saat itu. Hanya 12 murid aja. Loh, tapi kan bisa saja mereka mengarang. Tetapi kita tahunya dari mana kalau itu bukan Maria Magdalena? Karena menggunakan kata ganti pria. Ya kan? Kan kalau bahasa Yunani kayak bahasa Inggris. Nggak menggunakan kata she, tapi kata he kan? Oh ya, he. Kata kerjanya kata kerja pria, bukan kata kerja wanita. Ya kan? Kata bendanya kata benda pria, bukan kata. Bahasa Yunani kan mengenal gender kan? Kata bendanya kata benda pria. Sehingga udah jelas itu adalah pria, bukan wanita. Gitu. Nah, Jerman ya sama ya. Itu loh, ada gendernya, ya kan? Jadi jelas bukan wanita. Jadi nggak mungkin seorang wanita, apalagi Maria Magdalena. Tuh, ya. Terima kasih Pak Paul. Itu mah gampang banget ya, cuman suka diperintir-perintir sama si Donditan itu ya. Kenapa? Karena Donditan tidak menguasai bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Makanya ini saya tanyakan ke Pak Paul yang sederhana ini supaya dipahami yang bawah juga, supaya kalau ada pertanyaan demikian punya pemahaman gitu loh. Jangan mudah panik gitu loh maksud saya kalau ada pertanyaan hal-hal demikian. Itu sih maksud saya. Orang-orang Islam ini sayangnya nggak berani ya, karena ini ya, kalau orang-orang Islam ini memang niatnya memang mau hujat. Udah diajarin sama guru ustadz mereka memang untuk hujat, bukan buat mencari kebenaran. Itulah sebabnya negara Indonesia itu menjadi negara bodoh. Ya. Karena apa? Karena dibiasakan bukan mencari kebenaran, tapi mencari hujat. Kalau ada orang yang berbeda dengan mereka, diajarinya mereka hujat. Ya bukan diajari untuk bertukar pikiran. Kultur Indonesia itu, ya kultur Islam. Kultur Islam itu bukan mengajarkan untuk mencari kebenaran, tapi mencari hujat. Jadi nggak akan pernah mereka bisa menerima kebenaran, susah. Sampai apa? Sampai ada satu kejadian dalam hidup mereka, baru mendobrak mereka. Ya, baru mendobrak itu. Ya kan, makanya dan apa? Karena takut. Ya karena takut.
Karena ditakut-takutin kan, nanti masuk neraka kalau kamu jadi kalau kamu baca Alkitab nanti kamu masuk neraka. Baca saja enggak boleh. Ya kan? Itu ya. Pembodohan. Pembodohan. Serem ya. Ada pembodohan demi pembodohan. Nah itu yang kita, makanya kesempatan kalau kita lagi live begini, jangan bahas Al-Quran. Bahaslah Alkitab kita. Ya. Nah, kita bahas Alkitab kita. Waktunya singkat. Ya. Ini yang tanya Sofiatul dan lain-lain bagaimana? Ya bahasa Al-Quran, ngapain kamu bahasa Al-Quran? Makanya saya selalu menolak kalian ya. Coba lihat di kelas evangelis saya, kita fokus Alkitab. Ya, Anda debat, mau menang debat, apa kamu memberitakan Injil? Pertanyaannya. Kamu menang debat, kamu masuk penjara loh. Kalian, orang Kristen sama orang Islam di Indonesia, kalau orang Kristen menang debat, kamu besok siap-siap masuk penjara. Ya. Apalagi kalau Anda telak menangnya, besok sudah dijemput kamu. Ya. Kamu kan mau memberitakan Injil. Kenapa selama saya di Indonesia tidak pernah ditangkap, nggak bisa nangkap saya? Karena saya tidak membahas Al-Quran berlebihan, secukupnya saja. Ya, saya lebih banyak membahas Alkitab. Sehingga ketika ada pelaporan nggak bisa. Ya kan? Nggak ada yang mempan. Loh. Selama di Indonesia itu orang laporin saya banyak ya, saya dilaporkan ya dari Amir Al-Qadri, si Hani Christian, siapa lagi itu. Karena saya tidak menyerang Islam dengan berlebihan. Ya kan, selalu saya kasih nih si Irena Handono bilang begini, saya jawab begini, gitu loh. Itu kan videonya kan saya upload di ini ya. Dulu saya jualin ya CD apologetik saya itu ya, jawaban-jawaban itu. Wah, laku keras ya dulu ya CD apologetik saya ya. Nah, jadi setiap topik itu ya, satu CD itu saya bisa kasih 5-10 topik. Semua diawali dengan Moko Ginta atau Irena Handono bilang begini, lalu saya jawabnya begini. Zakir Naik bilang begini, saya jawabnya begini. Topik itu ya, satu CD itu saya bisa kasih 5-10. Itu ya. Donditan meresahkan? Enggak juga, enggak meresahkan. Cuma kan harus ada yang jawab. Tapi kalau saya suruh bahas Donditan, saya males. Nah, dia siapa? Jadi kalau ada orang Islam nanya, baru saya jawab. Ya. Nggak paham kok Pak Paul, dia nggak ada ilmunya sebetulnya. Saya hanya koleksi buku aja dia. Koleksi buku. Dulu pernah ada orang Tritunggal di tempatnya Bom. Dia bangga dengan koleksi bukunya. Saya bilang, kamu mau koleksi buku banyak, bukumu itu sampah semua yang kamu koleksi. Kamu ngoleksi terjemahan. Yang terjemahannya ada yang sudah direvisi, lalu kamu bangga dengan terjemahanmu. Kalau terjemahan direvisi berarti kan salah. Lalu kamu koleksi. Nah, kamu jadi museum. Tapi yang kamu koleksi itu tidak ada ilmunya, tidak bisa kamu gunakan untuk berapologetika. Marah ngamuk ya. Emang salah. Kalau kamu koleksi buku, satu kamu cari Pesita, pakai Tanak, ya kamu ambil, ya kan? Sinaiticus, Vaticanus, Alexandrinus dikoleksi. Kamu punya enggak? Enggak punya kan? Karena memang mahal sekali lah. Kamu belinya di Loakan, cari barang-barang begitu. Saya mah dulu banyak ya koleksi-koleksi begitu. Cuman terus buat apa? Akhirnya saya kasihkan ke orang. Ya, Alkitab tertua ya sebagai buat apa? Yang aslinya yang dipakai. Ya, yang aslinya yang dipakai, bukan terjemahannya. Anda mau koleksi barang tertua pun terjemahan, dan terjemahan di zaman itu dengan hari ini lebih sempurna di hari ini. Ya, lebih sempurna di zaman hari ini terjemahannya itu. Ya, lebih up to date. Kenapa? Di zaman itu negara Israel nggak ada, di zaman hari ini negara Israel sudah ada. Jadi ketika Anda kasih tahu begini, Anda tanya sama Rabi Yahudi, loh ini artinya ini.
Oh, di-compare. Nah, di zaman itu belum ada manuskrip-manuskrip yang ditemukan di Laut Mati, yang sekarang sudah ada. Ya, itu ya. Makanya belajar ini. Belajar yang benar. Makanya saya bikin kelas evangelis, kelas apologetik, kelas sampai kelas profetik. Bahkan kita punya Bible College. Belajarlah di sana, saya ajarin satu-satu. Ya. Selama kamu diskusi dengan saya dan saya dikasih kesempatan buat ngomong, pasti kan bisa dijawab. Tidak ada pertanyaanmu yang tidak bisa dijawab dengan benar. Tetapi masalahnya, kalau saya masuk ke tempatnya orang Islam, saya dimut rame-rame, saya sampai menggelinjang. Ya, sampai menggelinjang dimut sama orang Islam rame-rame ya, dimut saya ya. Sampai enakan sayanya. Diskusi dengan Muslim itu kita malah energi kita kesedot jadi negatif, Pak Paul. Karena apa? Mereka tutup telinga ya, tersumpal jin, sehingga apapun kebenaran yang kita sampaikan, mereka akan ribut. Jadi mereka akan ribut sendirinya, seperti itu sih. Akhirnya menyedot kita, energi kita, jadinya kita maunya tenang, mau menjelaskan dengan baik-baik, mereka akan sulit, mereka ribut sendiri. Jadi seperti kelojotan gitu, cacing yang kena aspal gitu. Makanya tadi saya sarankan kalau tidak punya pemahaman tentang Alkitab, jangan lama-lama di roomnya mereka. Kalau apalagi yang mereka sifatnya menghujat dan lebih mengolok-olok, mendingan turun aja. Nggak ada faedahnya kok kita masuk room mereka. Saya masuk karena Pak Dance menjelaskan dan memelintir daripada bunyi ayat Alkitab. Maka saya naik untuk meluruskan, menyampaikan. Tapi saya santun, berusaha menghormati room, menyampaikan Pak Dance, terima kasih sudah naikkan Pak Ustadz, terima kasih gitu. Lama-lama dia manggil itu andalan backingannya dia itu si Madia dinaikkan, Malikil dinaikkan, seperti itu kondisinya Pak Paul. Nah kalau sudah gitu ribut mereka, kita jelaskan, kita jadi kayak ya itu tadi katanya Pak Paul Kalijodo, tempat Kalijodo itu ributnya. Makanya saya mau terang-terangan aja langsung, dasar lonte Kalijodo loh. Jorok yang enggak, memang saya kasih tahu, karena orang begitu nggak bisa disadarkan. Ya kayak orang Wanes itu ya, tadi pagi itu ya. Untung nggak tak bilangin kayak lonte Kalijodo nih. Loh, orang mau ngomong nggak boleh, ya kan? Kasih kesempatan gantian ngomong, ya kan? Untung nggak tak bilangin lonte Kalijodo tadi ya, kumpulannya orang Wanes tadi ya. Nggak boleh ngomong. Saya kalau masuk Tritunggal juga sama ya, ngomong sepatah kata, wah langsung orang-orang ini nggak akan mau dengar. Kenapa? Mereka tahu saya ada ilmunya. Makanya orang Wanes nggak bisa mau debat saya ada ilmunya. Pasti nggak akan dikasih ngomong. Ya orang Islam juga pada takut, ya kan? Mereka hanya mencari si narasi apa yang menurut mereka pahami tentang dia mengutip-ngutip Alkitab, dicocokkan dengan Al-Qur'annya mereka. Jadi mereka mencari pembenaran, bukan belajar untuk belajar yang cari benernya gimana sih, kronologisnya gimana. Mereka bukan untuk itu belajarnya. Ini Pak An nih masuk nih, Pak An nih dari pagi, setengah jam tak tungguin, saya pikir nggak dikasih ngomong ya Pak An ya. Ini orang saya nungguin setengah jam beneran, itu setengah jam tak tungguin loh, itu saya nungguin itu masuk itu ya. Kalau argumen susah dijawab ya repot Pak kayaknya. Iya. Modelnya ya udah jadinya gitu, dia ngomong untuk framing aja. Akhirnya kan framing, mau dijawab, ya betul nggak? Jawab, mau suruh jawab, mau dijawab nggak boleh jawab, gimana sih? Saya sampai akhirnya saya masuk, ini orang tapi lagi ini kayak di pasar ikan nih, kayak tukang lelang ikan nih. Ngomong sendiri. Ya, saya baru pakai logika doang, belum pakai ayat. Belum itu. Ya. Udah kelabakan. Dan belum dikasih ngomong, baru ngomong 1 menit itu saya hitung ya. Baru ngomong 1 menit udah dipotong lagi. Belum selesai dipotong lagi. Nah, makanya gitu ya, orang-orang dogma itu kayak gitu ya. Orang-orang dogma itu kayak orang kadrun, kayak orang Islam itu sama. Karena pikirannya udah mesti ngikutin doktrin itu aja, jadi nggak bisa berkembang lagi, Pak. Mulai keluar Kudu, dari pokoknya harus begini.
Kita kalau mau kebenaran, mau luas, ya udah dengerin aja orang mau ngomong, mau dihujat kayak mau di apa, biasa aja, saya santai saja. Iya, dengerin dulu orang, ya kan? Kata Kita dulu ya. dengerin dulu, setelah selesai baru kita ngomong, ya kan? Kita dengerin dulu dia ngomong sampai tuntas. Harusnya kan begitu kan? Kita nggak setuju nggak apa-apa. Mau Ya kan orang lain dengerin nggak setuju apa? nggak apa-apa. Yang penting kan udah dengerin udah, ya kasih ngomong ya udah. Kasih waktu ya biar jangan ngalar-ngalar kemana-mana nih. Saya nggak mau dengerin kamu kelamaan nih kan begitu kan? Tapi kasih waktu. Tapi jangan dipotong. Nah ini begitu kita ngomong dia nggak setuju dikit dipotong. Ini baru satu kata dipotong, baru dua kata dipotong. Ya, Kayak mak lagi. sama kayak tadi siang, Pastor. Sama kayak tadi siang waktu saya live. Saya kan lagi ngeladenin Muslim nih, ya kan. Menjawab tentang Alkitab. Bagus nih, Muslimnya bagus, ya kan. Bertanya, walaupun mengalir kemana-mana, tapi masih tetap fokus ke Alkitab, ya kan. Nah, lagi enak nih diskusi sama satu Muslim ini. Di bawah, ya, typingannya di bawah, yang Tritunggal malah bilang, wah sesat bidat. Saya bilang, saya turunin Muslimnya, saya buka data kan tentang, saya buka dari buku sikap teologi kan, yang dari GBI. Saya bilang, kalau kalian mau bicara tentang doktrin, kalian bantah di data yang saya buka mengenai ajaran-ajaran bidat menurut GBI. Saya buka dong, ya kan, di situ tertulis Tritunggal, Sabelian sama modalism. Saya bilang, kalau kalian mau berbicara soal doktrin sama saya, kenapa di gereja GBI dikatakan Tritunggal itu bidat? Langsung nggak ada yang mau naik situ. Cuma typing doang. Ya kan, saya bilang, kalian ketika sesama Kristen lagi penginjilan, jangan kalian typing kayak gitu. Saya di sini tidak membawa doktrin, saya bilang gitu kan. Tapi mereka typing terus, oneness, bidat, sesat, ya kan. Ya udah, saya buka data lah dari buku teologi dari gereja GBI. Saya bilang, kalian baca di sini, ini tentang ajaran Sabelian sama modalism. Itu ajaran-ajaran bidat menurut GBI. Panas semua di bawah itu. Saya bilang, begini kalau diskusi, pakai data. Jangan cuma model bilang orang bidat, orang sesat. Ya kan? Malah kejang-kejang semua di bawah. Nggak berani mereka naik. Keselamatan kita kan bukan dari doktrin ya. Kalau udah mengenal Kristus, mengimaninya, ya praktekkan kasih seperti yang diinstruksikannya, berbuah, ya udah itu. Doktrin yang cuma pandangan aja buat pengetahuan kita. Betul. Makanya saya bilang, saya klaim bahwa saya bukan oneness, saya bukan Tritunggal, saya bukan Saksi Yehova, bukan Unitarian. Saya tidak percaya semua itu. Saya percaya kepada Tuhan Yesus. Kalian mau apa? Kalau kalian mau bilang saya oneness, terserah kalian. Tapi kalian bantah saya ketika saya membuka data. Itu saya bilang. Kalau kalian bisa bantah saya dari data-data yang saya buka, baru kalian bisa klaim saya apa saja. Tapi kalau kalian nggak bisa bantah apa-apa, yang nggak usah ngomong. Saya bilang gitu. Nggak ada yang berani naik. Mati-matian membela boleh-boleh saja, tapi kalau udah membidatin, udah merasa yang paling benar, begitu kita tes ternyata tadi tes Yesus manusia, pusing belepotan juga ngomongnya. Jawab. Tritunggal yang membidatin lagi, begitu dituduh lagi 3 pribadi jadi triteis, kalau enggak dia bilang sama pribadinya jadi oneness, belepotan juga, putar jam-jam. Nggak ada yang benar. Kalau ditanya juga jawabnya. Kemarin saya lucu gini, di roomnya Agatha ya, si Agatha kan putar live, ya kan dia live di gereja kan, khotbahnya si Daniel Biantoro, ya kan, Romo Daniel, si Romo Daniel lagi khotbah tentang doktrin. Lah, saya pikir, aduh, ini di gereja kok bahasnya doktrin, ya kan? Dia bilang, Allah Bapa, namanya Bapa. Saya dalam hati saya bilang, Allah Bapa, namanya Bapa. Nah, nama Bapa itu diberikan kepada Yesus. Berarti nama Yesus Bapa. Jadi oneness dong, saya bilang.
Jadi aneh pemahamannya. Allah Bapa, namanya Bapa. Itu gimana kita berkarya yang jelas. Tapi itu juga sempat saya tanyakan itu waktu ibadah ada si Agatha live itu saya tanya, apa kamu boleh melakukan aktivitas live dalam posisi ibadah? Dia bilang bukan yang liturgi utama tapi sudah masuk ke sesi bukan yang utama tapi sudah izin ke romonya untuk live gitu. Tapi boleh katanya diizinkan. Itu informasi yang saya terima dari Agatha. Ya, gitu itu nggak usah dipermasalahkan ya, boleh-boleh aja kan. Iya sih. Iya. Boleh aja. Ya, dan bisa juga itu apa-apaan? Di Kristen itu yang mesti kita sebagai orang percaya yang harus disebarluaskan itu gimana mempraktekkan kasih itu, berbuahnya Iyalah. itu. Jadi seperti saya ingat Pak Paul katakan Bunda Teresa ya. Bayangin dia sampai bikin berapa tuh ya ordonya itu di 130 negara loh dampaknya. Dan mempekerjakan orang dan berapa juta orang dan namanya harum dan otomatis nama Yesus Kristus harum begitu, bahkan pembesar presiden kaliber dunia pun ya hormat kepada sosok Teresa yang sebenarnya nggak punya apa-apa, hanya sebagai seorang guru ya kalau salah, Ustaz, nggak punya apa-apa tapi bisa memberi banyak. Nah itu yang mesti berlomba-lomba buat kita lakukan. Iya. Setuju dengan damai kasih, damai begitu ya kan. Itu ada bagus sekali ya. Itu kan Mother Teresa nyaris tidak diakui kesantaannya gara-gara Mother Teresa mengabaikan ritual gereja Katolik. Ya, kan sepele sekali kan. Wah itu waktu itu sempat heboh tuh ya. Saya menarik sekali buat saya. Saya pikir sampai sekarang masih belum, ternyata akhirnya tetap diakui kesantaannya ya. Tetap diakui. Karena Bunda Teresa, iya dia nggak urusan dengan ritual-ritual, udah nggak urusan. Ya prakteknya itu loh, buahnya itu loh. Itulah saya bilang ya, saya tuh iri ya. Saya tuh namanya bukan jahat, tapi maksudnya begini. Saya itu kenapa tidak ada pendeta Kristen yang seperti Mother Teresa? Kita itu mau bikin sekukitum aja belum bisa kita. Orang-orang Protestan ini. Lalu soknya belagunya minta ampun, yang ngatain Katolik ini anti Kristus segala macam. Saya teringat juga nih Pak Paul kemarin tuh, Tuhan ingetin. Dulu saya ketemu sama orang GPIB. Dulu saya tuh kecil dari SD sampai SMA itu ada bapak angkat dari Belanda ya. Saya nggak pernah berjumpa, tapi dulu dari GPIB itu ternyata dia diakonianya itu sampai saat ini lanjut ya. Jadi gerejanya itu sekarang mungkin bukan dari orang-orang Belanda yang mensponsori, sekarang mungkin dari jemaatnya. Jadi memberikan kepada mungkin berapa ratus anak-anak ya di Jakarta waktu itu yang kurang mampu, dikasih kayak misalnya saya dulu masih dapat SMA itu 22.500 per bulan, SMP dulu berapa 2.500 perak sekolah negeri. Nah saya teringat, wah Tuhan sudah berkati nih, kayaknya kita mau bikin juga nih Pak Paul untuk Damarkasi nih, gimana nih untuk jadi sponsor buat anak-anak, orang-orang kita dulu ya, kalangan kita Kristen Mun pagi, masuk Mun pagi. Kita memang mau bikin itu. Jadi mungkin SD misalnya dapat bantuan 200.000, SMP 300.000, SMA 400.000, kuliah 500.000 satu bulan untuk mereka beli buku atau internet atau apa. Tapi dari hasil ini, mungkin nanti kita mesti bikin itu baru bisa karya-karya. Iya, bikin SOP-nya dirapiin, pendataannya. Ya. Begitu. Kita kalau data jemaat kita sudah ada di Hagios ID kan, kita udah masukin data jemaat satu-satu, anaknya berapa, apa segala macam itu ya, BPJS-nya punya apa enggak, sudah kita masuk ke sana. Cuma mereka lagi proses ya, baru 300 yang daftar, baru 300. Nanti tiap bulan lah kasih 25 juta lah nanti untuk pendidikan itu, betul. Nanti didaftarin orang-orang katakan Embun Pagi atau Damarkasi bisa lakukan. Jadi akhirnya semakin berdampak. Uang masyarakat, jemaat kalau terkumpul, gereja kalau bisa melakukan itu ya, wah mungkin bisa ribuan puluhan ribu orang yang bisa diberkati lewat itu gitu.
Kita Nah, itu bikin yang itu. penting untuk dilakukan ya ya model kayak Mother Teresa itu baru berdampak ya. Seperti siapa tuh Kurios itu siapa Agus apa Karios ya. Agus Kairos. Kairos. Berdampak minimal dia 200-300 anak-anak yang terlantar yang nggak ada orang tua, dia pungut dari sampah, dibuang ya kan. Dia pungut bahkan dia besarkan sampai kuliah begitu. Dan akhirnya mencetak anak yang terdidik kan. Luar biasa begitu. Kita sudah lakukan untuk beri makan ya kan, pakaian, sepatu, mungkin juga nanti pendidikan ya kan, mungkin yang bisa sekolah swasta maupun negeri. Ya mesti dikembangin, justru gereja mesti seperti itu begitu ya kan. Jauh lebih berkarya. Nanti yang ini saya minta nanti pengurus Embun Pagi itu bikin SOP-nya itu. Karena kan uang ya, kita kan kasihnya berupa uang. Jadi itu memang harus ada SOP yang sangat ketat sekali itu. Ya, Takutnya dikasih uang malah dipakai sama bapaknya beli rokok lagi. Waduh pusing kita. Aduh. Uangnya itu kita mungkin bukunya mesti jelas, ada beli bukunya apa, kwitansinya baru kita kasih, atau bukunya kita siapin ya kan, supaya bisa lebih murah, atau apa uang seragam segala itu ya, beli seragam ya. Atau kita yang belikan ya kan, orang kita kan ada di semua kota, hampir di semua kota itu ada anggota Embun Pagi. Jadi datang ke sana, siapin, dia ukurin semuanya, disurvei kan. Berharap lah kalau setiap provinsi kita bisa ratusan aja, kalau syukur-syukur bisa ribuan kan luar biasa gitu ya. Dan ini itu membawa dampak buat jemaat juga, bahkan gereja-gereja juga bisa berlomba-lomba seperti itu. Nah itu teladan yang bagus seperti Mother Teresa, daripada itu beyond of the doctrine itu. Iya. Dan itu mahal. Beyond semua dogma dan doktrin. Itu yang membuat saya itu ya, itu tadi ya, cemburu rohani. Kenapa kita enggak seperti Mother Teresa ya? Kita itu ya saya sampai 2014 itu saya masih ya 2008 lah, karena 2008 kan 2010 saya tinggalkan Tuhan Yesus kan. 2008 itu saya masih bangga dengan teologi kemakmuran, dengan gereja saya ya. Sampai saya mengerti ya 2014 itu saya baru ngeh. Ya, jadi orang ternyata doktrin dogma itu yang selama ini saya yakini, wah itu saya rontokin semua tuh. Makanya kita sekarang punya kelas evangelis itu saudara, karena sampai saya merontokkan semua doktrin yang dogma yang pernah ada. Saya bangun ulang. Setelah itu tidak ada pertanyaan orang Islam yang tidak bisa saya jawab. Tidak ada pertanyaan orang ateis yang tidak bisa saya jawab. Karena saya lepas dogma sama doktrin itu, saya lepas semua. Yang itu ya, dan saya masuk yang baru, saya bangun dari yang baru ya. Dan itu sebetulnya kalau kita mau dengerin, kalau kita mau mendengarkan orang-orang, makanya saya suka kalau orang ngomong itu saya tak dengarkan ya. Orang Islam pun tak dengerin. Karena saya bisa dapat sesuatu, oh ini orang belum ngerti ini nih. Gimana cara jelasin hal ini kepada orang bebal begini ya. Nah, itu pun saya dapat ilmu loh. Kalau kita mau mendengarkan orang siapapun, cuman ya kita batasi, jangan sampah kita dengerin kan. Makanya kasih waktu ngomong, supaya jangan ngolor ngasuk ngidur kita dengerin dia, nggak jelas, ya kan. Padahal Mother Teresa itu kalau nggak salah dia mulai pelayanannya itu Kalkuta itu umur 18-an loh. Artinya dia lulusan cuman high school ya, SMA ya. Tetapi bayangin sekarang berdampak ke 126 apa 130 negara loh. Gila kan, luar biasa itu. Orang yang sederhana tapi Tuhan pakai visinya luar biasa ya, dengan hal yang sederhana aja sebenarnya, memperhatikan orang yang kesusahan, kelaparan, yang nggak bisa makan, ya kan? Dia perhatikan bahkan yang lepra, ya, bahkan yang HIV pun ya mereka urus, ya. Nah itu kasih yang nyata. Iya. Jauh. Dan saya nanti ngomong sama Embun Pagi ya, saya bilang ya, kita budgetin dulu misalnya. Ya kita budgetin dari 25 sampai 50 juta gitu ya sebulan ya. Saya budgetin dulu, saya ngomong dulu. Cuma itu masalahnya memang bagi uang itu gimana SOP-nya tuh. Itu mesti hati-hati sekali itu kita. Saya bantu deh, saya coba bikinin ini, nanti tinggal kita racik lagi. Ya nanti boleh.
Kita saya diingetin juga tuh kemarin, oh iya GPIB saya dulu dapat 2.500 sebulan, 22.500 waktu SMA, waktu mau beli buku saya kasih bon buku-bukunya, saya bayar, akhirnya saya terbantu dari Termasuk SD yang buat itu. SPP itu ya kan, sekolahnya gratis, SPP bayar. Saya bingung loh, sekolah di Indonesia katanya gratis, SPP-nya bayar. Saya jadi bingung. Nanti kita atur lah, katakan misalnya SD 200.000, SMP 300, SMP 400, kuliah 500. Ya minimal lumayan buat transport kah, buat internet mereka belajar wifi, atau beli buku kan, atau beli pakaian ya kan. Seragam itu yang paling penting ya, kasihan ya. Kita kan selama ini setahun sekali kita kasih. Orang ini kalau naik selalu kayak Si Kuriake ya, merah. Kalau dia pakai 2 device soalnya Pak Kuriake. Kalau kita beli, kalau setiap tahun kan kasih sepatu sama tas. Tapi kalau seragam itu memang kita belum kepikir ke sana loh ya. Kalau seragam sama beberapa sekolah kan mewajibkan punya laptop ya. Komputer tuh. Memang kita belum kepikiran sampai ke sana karena memang mesti hati-hati ya kita beli gitu. Kan ya Pak kan ada di dalam grup kalau nggak salah kan, di grup pengurus kan, yang mereka sama mereka kan. Ya nanti kita dari kita dulu siapa aja yang kira-kira memang penghasilannya UMR lah. Ya UMR kalau anak ada datanya. Mungkin kan masih kurang lah ya. Nah, perlu ya, itu cukup membantu. Karena saya dulu juga kayak begitu aja cukup membantu. Bantu banget. Lulus SMA kerja 2 tahun dulu, baru kuliah malam. Minimal lulus SMA lah. Jadi bantu akhirnya bisa mandiri. Bantu banget, gila itu tuh kelihatannya uang-uang itu ya, uang-uang SPP, uang seragam, uang buku. GPIB dulu saya di GPIB Senopati itu tiap bulan saya ke situ terus kan naik bus itu ratusan anak-anak itu pada datang, kami itu kasih tunjuk SPP udah dibayar yang bulan lalu, bulan ini dikasih lagi begitu. Nah sekarang udah dari Belanda. Saya dulu ada dari bapak angkat Belanda, apoteker, dia pernah kirim foto, cuman saya masih kecil kan, tahu kalau masih hidup tuh saya pengen ke Belanda tuh Papa. Cuman kayaknya udah nggak hidup lagi kayaknya. Kasih alamat aja, oh orang Belanda umurnya panjang-panjang, sampai 90-100 tahun. Itu udah 40 tahun yang lalu kayaknya. Kalau waktu itu umur 40, sekarang umur 80, berarti masih hidup mungkin. Ya, mesti cari sih sama di GPIB. Cuman juga yang dulu jadi sponsornya kan dulu orang-orang Manado, orang dari Ambon. Tapi kan kalau nggak ada orangnya kan anaknya, ya kan kita bisa samperin anaknya, keluarganya kan. Ya benar. Nah, ini besok pengurusnya ini penatua kita 3 orang mau ke Belanda loh, mau camping sama saya loh. Gitu ya. Ya, mau camping. Anak saya juga di Boston. Aduh. Ini ada Tasola nih, Tasola kayaknya dari tadi nih nunggu ini. Tasola mau bicara sesuatu, boleh Tasola? Ya, salam Pak Pastor. Salam Tasola. Iya. Hari itu pernah saya masuk, tapi bukan suaranya Tasola. Iya. Tapi bukan dalam hal saya kan pimpinan panti asuhan, tapi saya tidak berbicara tentang panti asuhan lagi. Nanti saya lagi. Cuman saya mau dapat beberapa pertanyaan saya ini yang dihadapkan kepada saya ketika saya di lapangan atau dengan anak-anak gitu. Saya sering ditanya anak-anak, tapi saya belum bisa menjawabnya dengan bagus karena mereka semalam juga baru mendengarkan tentang ini di dalam suatu perdebatan mereka melihat, tetapi saya tidak bisa jelaskan kepada mereka tentang firman Tuhan ini. Tentang ini Pak Pastor, tentang hukum Taurat yang kedua, jangan membuat patung yang menyerupai Tuhan. Jadi saya lihat di situ Yesus juga dalam Matius pasal Matius pasal 5 ayat 17 menyatakan bahwa janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Tetapi dengan bukan menyinggung kepercayaan yang lain ya Pak Pastor, saya hanya mendapatkan edukasi tentang itu, mengenai penyembahan tentang patung Yesus itu. Demikian Pak Pastor. Jadi begini, yang tidak boleh adalah sujud menyembah. Bikin patung boleh nggak? Boleh bikin patung. Yang tidak boleh adalah sujud menyembah.
Tahu bedanya? Bikin patung boleh, sujud menyembah nggak boleh. Sujud dalam menyembah. Niatnya memang menyembah. Apakah orang Katolik nyembah patung? Enggak. Bikin patung iya, tapi kan mereka sujud menyembah? Enggak. Ya, kan, ya, bedakan. Apakah orang kalau dia lagi sujud kebetulan di depannya ada patung berarti dia sujud menyembah pada patung? Ya enggak. Kalau gitu tuh orang-orang Islam itu, ya kan, kalau lagi di rumah apa di masjid berarti lagi nyembah bokong berarti kan, ya kan? Oke Pak PA, Pak An, terima kasih Pak An, God bless you. Nanti saya sampaikan ke pengurus ya. Nanti saya sampaikan, kita meeting pengurus nanti. Terima kasih Pak An, God bless you. Jadi begitu Pak Tasola, ya. Apakah orang Islam itu kalau sholat di masjid tadi nyembah bokong, padahal di depannya ada bokong kan? Kan enggak kan? Itu kebetulan dia ada di depannya ada bokong. Pak Tasola suaranya menembusnya kayak suara ini anak onta nih. Keras sekali. Jangan diem begitu. Nafasnya itu dekat. Oh gitu, oh gitu Pak Ini kan Pastor. dilepas begini, mikrofonnya Iya. dilepas dari hidungnya, disembur. Oke, Pak. Nah, itu ya. Dan nah, apakah menyembah patung Maria? Ya enggak. Patung Maria itu kan mereka hanya sebagai apa namanya jimik, namanya jimik ya, jimik. Jadi bukan sebagai sesembahan. Makanya patung Maria itu kalau dihancurkan di apa, ya mereka enggak ada ya, tapi ada dari sekte Katolik yang memang benar-benar melakukan penyembahan. Ya, saya maaf kalau saya salah ya. Seperti penyembahan Maria Madonna itu ya yang di Argentina itu ya. Itu benar-benar disembah loh kalau itu ya. Menurut saya ya. Kalau dilihat dari cara ritualnya itu benar-benar penyembahan. Ya, penyembahan Maria Madonna itu yang hitam semua itu loh bajunya itu. Ya. Tetapi kalau yang secara umum gereja Katolik enggak loh. Saya pernah komunikasi, mereka doa tanpa itu pun tidak masalah, dan ketika patungnya itu pun dihancurkan mereka juga tidak ada masalah. Tidak ada merasa berdosa atau apa, enggak, kan itu hanya patung. Mereka tahu itu hanya patung. Itu Pak Tasola. Jadi Pak Pastor, ya, kan mereka sudah tunduk ke bawah, bahkan menciumnya dan mentunduk mereka ke bawah, seolah-olah itu kan menyembah Pak Pastor menurut Enggak. saya. Enggak. Jadi sama seperti kalau kita lagi punya foto ibu kita almarhum, ya kan? Kita cium, atau foto suami yang almarhum, istri yang sudah almarhum. Kita mengenal apa itu sujud menyembah, enggak kan? Misalnya orang-orang Tionghoa nih, ya punya pak foto leluhurnya saya nih. Apakah saya sujud menyembah kepada dia? Walaupun kita tiap cengbeng kita sujud 12 kali. Menyembah. Enggak, waktu dia hidup aja kita nggak sembah. Apalagi sudah mati kan? Tapi kan kita mengenang dalam berupa penghormatan seperti itu. Oh, berupa penghormatan Pak Pastor ya. Misalnya itu kan contoh sama, Maria kan itu sangat dihormati. Dan bahkan di dalam pujian itu kan, pujian kepada Maria itu kan, ya, apa namanya, Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, Ya. terpujilah engkau di antara kaum wanita, dan terpujilah buah kandungmu, Yesus, ya kan. Nah itu kan adalah sebuah pujian dari Elizabeth kan, di Lukas 2 itu kan. Elizabeth pun memuja seperti itu. Apakah dia menyembah Maria? Enggak. Itu kan firman Tuhan. Doa Salam Maria, doa novena Salam Maria itu ngambil dari Lukas 2. Dari pujian Elizabeth kepada Maria. Ya kan? Ya. Dan patungnya itu ya bukan penyembahan. Kecuali ada memang sekte Katolik ya, salah satu sekte yang menurut saya itu memang penyembahan. Yaitu tadi yang saya cerita. Makanya kalau salah tolong dikoreksi ya. Tetapi setahu saya itu memang benar-benar penyembahan, dikeramatkan ya. Dan bahkan dipakai buat mantra-mantra, bisa buat ngutukin orang loh. Ya, penyembahan Maria itu ya yang di Argentina. Jadi ada memang yang terus kelewatan ya. Tetapi sama Katolik tetap diakomodir, sama gereja Katolik tetap diakomodir. Hanya itu kan ada ordo-ordo sendiri. Dalam Katolik kan ada banyak ordonya kan. Itu ya, benar yang di Fata Morgana ketika menghadap raja, seperti contoh nih, kita ke Keraton Jogja, kan kudu muntuk-muntuk kan, kudu jalannya berangkang kan. Di Keraton Jogja, apakah kita memberhalakan, menuhankan si siapa Hamengkubuwono? Enggak kan? Ya, soalnya seperti itu ya. Baru satu lagi Pak Pendeta. Tentang 1 Timotius pasal 2:12.
itu Pak Pastor. Yang Tentang bagaimana? iya. Tentang di situ ayat ke-12 dari pasal ke-2i dari surat Paulus yang pertama kepada Timotius. Ayat tersebut menyatakan bahwa aku tidak memberi izin bagi perempuan untuk mengajar atau memerintah laki-laki, melainkan hendaklah berdiam diri. Mohon pencerahan Pak Pastor. Itu konteksnya di jemaat Korintus juga disebutkan ya, bahwa perempuan kalau dalam pertemuan kalau mau nanya di rumah gitu ya, jangan nanya di situ, maksudnya begitu. Timotius juga sama, tapi apakah perempuan nggak belajar? Disuruh belajar ya, kalian terus belajar, laki-laki perempuan. Tapi kalau perempuan kalau mau nanya di rumah, dan jangan ada perempuan yang memerintah laki-laki, karena itu adalah sebuah konteks dari kultur di zaman itu. Kalau laki-laki adalah yang diutamakan. Ya, memang itu zaman itu seperti itu. Zaman itu 2000 tahun yang lalu, ingat ya. Paulus ngomong itu kan 2000 tahun yang lalu. Nah, kalau sekarang bagaimana? Ya sekarang tetap kalau ada laki-laki, maka ya perempuannya yang ini nunggu. Sebab secara naluri, secara pada umumnya perempuan ini kan yang membutuhkan perlindungan dari laki-laki. Ya kan, pada umumnya, kita cerita secara pada umumnya, kan laki-laki diciptakan secara fisik lebih kuat daripada perempuan. Ya, perempuan secara fisik lebih lemah, lebih lembut. Walaupun ada perempuan-perempuan yang jago karate. Tetapi secara umum, kita cerita secara umum yang umum. Ya kan? Itu sama. Jadi secara nalurnya begitu. Tapi kalau misalnya nih ada perempuan mau jadi kepala keluarga, suaminya tidak berfungsi, ya gimana? Ya harus dong ambil alih. Atau soal di dalam jemaat, karena tidak ada pria yang jadi pendeta, ya si perempuannya jadi pendeta. Contohnya siapa contohnya? Ingat, zamannya hakim-hakim, Deborah. Ya. Zamannya, terus apa ingat? Zamannya Esther. Ada wanita-wanita yang memimpin. Jadi kita konteksnya. Ya, tetap ada konteksnya, nggak sembarangan, gitu ya. Terus, satu. Zamannya sebentar saya lagi ingat ya. Yang pasti itu adalah zamannya itu tadi Deborah sama Esther itu ya. Kan wanita yang memimpin. Itu ya. Yang pasti yang dua itu ya. Gitu. Berarti kalau misalnya hubungan jadi pendeta sekarang nggak masalah lah Pak Pastor. Nggak apa-apa. Cuman ada memang roh Isabel. Ya. Apa yang dimaksud dengan roh Isabel? Ya, nanti Ali boleh nanti ya. Jadi How are you, bro? Thank you so much. Okay, Ali. Wait. I'm speaking with another guys here. You will the next. You can talk. You can talk after this. Okay. Okay. You can talk after this. You can talk after this. Please be quiet now. And after your turn will come. Ya, jadi kalau ada roh Isabel itu adalah ketika orang-orang itu mengambil alih dan perempuan-perempuan ini ingin mendominasi. Karena apa? Karena hawa nafsunya dia ingin mendominasi. Saya nggak cerita seks ya, tapi ingin mendominasi. Ingin mendominasi karena ada orang-orang wanita-wanita yang terlalu berlebihan sehingga dia mau laki-laki itu di bawah ininya dia itu ya semua. Itu memang anomali ya, memang ada kelainan seperti itu ya. Dia nafsu banget pengen nundukkan laki-laki. Nah itu yang dimaksud Paulus, jangan. Itu ya. Gitu ya. Ini orang lagi cari dana nih si orang Ali ini ya. Kita jangan kasih masuk, ada anak kecilnya soalnya. Nah, kalau saya kan TikTok Eropa sangat ketat masalah anak kecil dan itu ya. Gitu ya. Nah, tadi ada siapa lagi tadi, Cik Anwar ini. Kita harus berhenti dalam 15 menit ya, karena saya harus makan dulu ya. Begitu Pak Tasola ya.
Ya, Pak Pendeta. Terima kasih pencerahannya Pak Pendeta. Pak Tasola kalau ada perlu dengan saya udah bilang Ya. DM saya ya. Dulu kan saya udah Siap. kritik kamu. Iya, nggak Nah, masalah. Kita harus di siap DM, menghadapi ya, itu di Pak Pendeta. DM, di Iya, DM. Di tempat kami, siap. ya kita bukannya pelit, tapi kami sangat hati-hati dengan penggunaan dana. Kita nggak sembarangan orang minta-minta bisa kita kasih. Iya Pak Pendeta. Tetapi kita bukannya tutup mata. Udah banyak panti asuhan kita dukung. Cuman caranya, ya caranya tadi yang benar. Ya. Kita harus hati-hati. Kenapa? Karena banyak orang akhirnya apa, duitnya nggak karu-karuan. Ya, oh kita berdosa loh. Kalau kita uang itu nggak karu-karuan itu kita berdosa. Nggak boleh ya. Makanya kalau saya Pak Pastor siap dilihat, siap diteliti, siap Udah. diterjunkan. Bukan Kalau masalah saya. itu, bukan Ya, masalah itu. Karena Bukan masalah transparan. itu. Iya. Terima kasih Pak. Satu lagi nanti Oke. Pak ya. Kalau nanti Boleh, apa boleh. satu lagi aja tentang Yahweh, YHWH itu. Karena semalam ada ku tengok di dalam diskusi sesama hamba Tuhan juga terjadi perdebatan antara mereka bahwa ada yang tidak percaya kepada Yahweh, ada juga yang mengatakan bahwa Yahweh itu iblis, macam-macam. Jadi membingungkan saya karena mereka bercerita tentang sejarah. Kalau udah sejarah saya agak bingung saya Pak Pastor. Jadi saya melihat ada Yahweh, YHWH, yang mana yang benar ini sama orang ini? Apakah Yahweh itu, karena mereka berbicara sesama hamba Tuhan juga semalam aku tengok berdebat itu, saya agak bingung dengan mereka perdebatan itu sampai agak-agak juga mereka. Akhirnya saya tinggalkan dan saya bilang nanti saya tanyalah kepada orang yang berkompetensi tentang ini, apa ini Yahweh, ini kan Yehova itu. Jadi kok mereka ada yang mengatakan itu Yahweh itu bukan Tuhan, Yahweh itu bukan Allah. Jadi macam-macam penafsiran mereka tentang ini. Ini pun saya sama hamba Tuhan sendiri pun mereka mempertontonkan itu semalam. Jadi bingung saya sendiri akhirnya yang mana yang benar ini mereka ini berbicara. Jadi mohon pencerahan kalau nanti turun Pak Pendeta, Pak Pastor ini. Jadi ini yang benar itu bacanya Yehova, ya karena ada tanda bacanya di situ. Kedua, apakah Yahweh itu adalah iblis? Bukan. Jadi tapi ada satu penafsiran. Ya, ada penafsiran karena ada manuskrip-manuskrip kuno yang berkata bahwa Yahweh itu adalah dewa di Kanaan. Ya, adalah nama dewa di Kanaan. Nah, apakah terus jadi itu akan berarti itu iblis? Ya kalau dia masih bilangnya Yahweh, menurut saya dia sudah salah. Yang betul Yehova soalnya bukan Yahweh. Ya. Yang betul Yehova. Nah, kalau ada kata Yahweh di sana, ya memang terus dalam manuskrip Land of the Sashu Yahweh, the Land of the Sashu. Sashu itu adalah nomaden, tanah dari orang-orang nomaden, ya, yang menyembah Yahweh. Ya, nah, apakah orang Israel itu orang nomaden? Bukan, ya. The Land of the Sashu Yahweh, siapa orang nomaden? Ya, orang-orang nomaden itu orang-orang Kanaan zaman itu. Jadi mungkin Yahweh itu dari sana. Tapi Yahweh dengan Yehova jelas berbeda. Karena YHWH tidak akan pernah bisa dibaca Yahweh kalau tanpa tanda baca. Tanpa tanda baca, YHWH tidak akan bisa disebut Yahweh. Yang bisa malah Yahoo. Ya, tidak akan bisa disebut Yahweh. Kenapa? Karena sudah ada huruf waw di situ. Huruf waw itu kalau tanpa tanda baca untuk membentuk huruf O atau U. Jadi ya Yahuah. Yang penting Yahuwah atau Yahu. Tidak akan bisa menjadi Yahweh. Karena sudah ada waw di situ nanti. Ya. Beda dengan kata ayeh. Ayeh itu tidak, ya bisa ayah bisa dibaca ayeh kalau tanpa tanda baca. Tetapi itu huruf yod. Ya. Gitu ya. Karena itu huruf yod. Jadi beda. Jelas Pak Pendeta ya, istilahnya Yahweh itu bukan Allah ya, bukan Tuhan ya. Kalau YHWH. Yehova itu Allah. Tapi kalau Yahweh kita nggak tahu. Tapi itu salah penyebutan yang salah. Tapi kita nggak bisa juga bilang. Nah itu kan semua kan hanya penafsiran. Rekonstruksi sejarah dan buktinya pun tidak otentik. Bukti itu hanya penafsiran. Jadi ya kalau orang masih belum pinter ya bilangnya Yahweh. Tapi kalau dia sudah mengerti Yehova. Yang benar. Iya, karena semalam kalau nggak salah saksi Yehova semalam yang berbicara itu tentang, makanya ada terjadi perdebatan, jadi membingungkan.
Kalau dia bilang Yehova itu iblis ya salah. Yehova itu jelas yang disembah oleh orang Israel. Oke, gitu ya Pak Tasola. Oke, Ini ada terima kasih. terakhir Raja Terima Wali, kasih. silakan. Salam, Pak Raja Wali. ya, Paul, ya. Sorry saya agak ada ganti nama akun saya ini, tapi Pak Paul masih ingat beberapa minggu lalu saya sempat bertanya tentang kasih menutupi banyak dosa ya Pak ya. Masih ingat kan ya Pak ya? Ya Pak. Nah, saya karena buru-buru waktu itu jadi saya lupa bertanya selanjutnya. Nah, pertanyaan saya Pak, artinya dosa ini cuman ditutupi tapi tidak diampuni ya Pak ya? Dan kalau kata ditutup itu, ya ditutup itu dalam bahasa Ibrani-nya itu dari kata kafir, ya kefer. Nah itu didamaikan, pendamaian. Artinya pendamaian, atonement, Imamat 16 ayat 16. Orang didamaikan, di atonement, dikafirkan, ditutup dengan darah anak domba. Imamat 16 ayat 16 itu. Hari Raya Pendamaian. Makanya bilang kalau ketika Paulus berkata kasih menutupi banyak, apa Yohanes yang bilang ya, bukan banyak dosa, kasih menutup banyak pelanggaran. Yang ayatnya begitu ya. Menutup. Kenapa? Ya diampuni, ditutup, didamaikan. Orang yang melanggar itu didamaikan. Itu ya. Kata tutup itu dari kata kefer, pendamaian, atonement. Cuma kan dia tuh ngomongnya dalam bahasa Yunani kan. Tapi kata kafer, tutup itu maksudnya adalah kefer. Imamat 6 itu ngutip dari Imamat 16 ayat 16. Darah Yesus yang penuh cinta itu menutup. Karena kan pengorbanan darah ya, darah anak domba melakukan kefer, nah imamat ya atonement. Nah, dalam perjanjian baru kita tahu itu Yesus Kristus, darah yang tercurah, yaitu cinta itu, kasih itu menutup banyak pelanggaran. Kasih itu ya. Siap. Maksudnya kasih Yesus kefer ya, kafir. Kafirnya kita nggak kayak kafirnya Islam. Kafirnya Islam itu memang untuk memframing ya. Oke baik Pak. Satu lagi boleh Pak? Terakhir kita sekalian tutup. Ya. Saya ada dengar dari satu hamba Tuhan juga dari kita dari Kristen Pak ya. Dia mengatakan itu pengangkatan itu katanya tidak ada Pak ya. Gimana itu Pak ya? Jadi gini, bukan pengangkatan tidak ada. Tetap ada diangkat ya, tetapi pengangkatan itu nanti baru setelah antikris selesai. Oh, jadi setelah antikris kita mengalami antikris. Kita diangkat, yang sudah mati dibangkitkan, itu 2 Saksi Allah Wahyu 11 ya. Lalu ketika anak manusia itu Yesus itu datang, maka kita semua akan dikumpulkan. Itu yang definisi pengangkatan. Tetapi di dalam teologi, kata rapture itu baru ada abad ke-20 ya. Sebelumnya itu namanya paraousia. Paraousia itu artinya kedatangan. Itu second coming itu, kedatangan itu. Itu ya. Baik Pak. Oke, itu aja Pak Paul. Terima kasih Pak. Mungkin saya turun ya Pak ya. Ya Pak Raja Wali. Ya Pak. Mungkin yang Pak Tazola itu dia mungkin buat yang kaum Marsionis itu loh Pak Paul. Jadi mereka nggak menganggap perjanjian lama, mereka hanya mengimani yang perjanjian baru aja karena dianggap YHWH itu Yahweh yang mereka panggil itu begitu kejam, memerintahkan pembunuhan lah segala macam begitu. Nah, sampai yang katanya pertanyaan yang kemarin masuk itu bahwa Yahweh-nya itu kok memerintahkan Musa untuk umat Israel itu menyembah kepada itu loh, yang katanya patung ular itu loh. Ya kemarin yang pernah masuk sini itu saya jelasin ya, kan. Grup-grupnya Marsionis itu loh kayaknya. Mungkin pertanyaannya itu. Jadi dia nggak nganggap perjanjian lama, dianggap Yahweh-nya itu kejam, melakukan pembunuhan kepada suku Amalek, kan mereka dianggap manusia juga, sedangkan sosok Yesus di perjanjian baru mengasihi, padahal kan di perjanjian baru mestinya bukannya hanya kasih, ada ketegasan juga bahwa ada hukuman juga buat orang-orang yang tidak percaya ya kan.
Nah, mungkin itu kali Pak Paul dia. Makanya tadi kata Yahweh sendiri sudah salah. Jadi makanya saya bilang ya, dulu kan Yusuf Manubulu juga menganut itu, saya langsung saya tegur ya, langsung saya telepon. Dia ngajarkan itu di YouTube, lalu saya telepon, Pak, supaya Pak kita ngomong-ngomong tentang Yahweh Pak, sama Yehova. Tapi Yusuf Manubulu nggak mau. Karena memang Yusuf Manubulu bilang Yahweh itu adalah dewa Kanaan. Ya kan, memang ada catatan seperti itu pernah ada, tapi jarang sekali. Ya, jadi kadang-kadang orang-orang ini taunya sedikit, ya, terus dipegang, terus yang lain disalahkan semua. Kayak orang Islam itu kan, wah ini ada satu catatan kecil, terus yang lain disalahkan semua, langsung. Nah, itulah masalahnya si Marsionis ini. Nah, kesalahan yang kedua adalah tadi, ya, nyebut namanya saya sudah salah. Ya, ketiga, di Alkitab itu banyak sekali disebut kata Yehova. Tapi orang-orang ini pada nggak mau. Kenapa nggak belajar? Orang-orang ini nggak belajar. Dia cuma belajarnya dari terjemahan. Lalu merasa sudah tahu semuanya. Dan kebanyakan orang-orang ini nggak kuliah. Nggak kuliah teologi, nggak pernah sekolah teologi, nggak ngerti sama sekali. Tapi sok taunya minta ampun. Tuh kayak orang Wanes itu kan. Orang Wanes itu nggak ada yang sekolah teologi jelas, itu nggak ada. Ya. Tapi sok taunya minta ampun. Ya. Sama si orang Tritunggal itu yang itu juga, waduh, yang mendingan orang Tritunggal lah sekolah ya. Banyak yang sekolah kayak Muri Wali, Teki nggak ada, Esther Soru kan sekolah. Tapi kayak Sofiatul nggak sekolah, tapi rasanya sok taunya minta ampun. Merasa sudah tahu semuanya. Akhirnya bertengkar, ngotot-ngototan, akhirnya itu tadi misuh-misuh ya. Ya, padahal kan itu sebenarnya konteksnya bahwa yang mereka tuduhkan itu YHWH itu katakan membasmi manusia ya lewat air bah. Itu kan juga udah dikasih waktu berapa ratus tahun kan, hampir 120 tahun untuk bertobat. Sama seperti waktu juga zaman Lot kan, begitu dosa mereka begitu menjijikkan di mata Tuhan, artinya kejahatan mereka begitu macam rupa, begitu juga di Niniwe kan, sudah diingatkan begitu kalau nggak bertobat ya akan dibinasakan. Perjanjian baru juga sebenarnya sama aja, bahwa Tuhan juga ada keadilannya. Mereka yang tidak melakukan ini juga akan dihukum, bukannya ini. Jadi mereka cuma memsimplikasikan saja ya kalau menurut saya. Seolah-olah di perjanjian baru Yehovanya itu yang mereka sebut Yahwehnya itu begitu kejam begitu, sedangkan Yesus yang mereka kenal itu sosok yang penuh kasih, sehingga mereka nggak terima perjanjian lama. Kalau perjanjian lama nggak diterima, ya gimana kasus sejarah penciptaan segala macam kan, Daud harus berperang, ya kan? Ya itu Yesus pernah bilang loh, hai Tirus dan Sidon, kamu pikir hukuman Sodom dan Gomora lebih ringan dari kamu? Ya kan? Iya. Lo ngeri loh. Tetapi ada masa kasih karunia. Ya kan? Coba dari kejadian 6, dari kejadian 6 sampai dengan zaman Nuh, itu ada masa yang cukup panjang loh. Ya, mungkin itu kalau saya hitung dari kejadian 6 sampai zaman Nuh itu ya antara 500 sampai 120 tahun. Kejahatan manusia itu sudah dari zaman dari zaman Kain dan anak-anaknya. Artinya itu zamannya Nuh itu adalah sekitar tahun air bah itu tahun 3058, artinya 1000 tahun. 1000 tahun loh dikali kesempatan loh manusia itu untuk bertobat. Dan dari firman Tuhan diucapkan, itu 100 kepada Nuh 120 tahun. Bikin bahtera itu kan 120 tahun Nuh itu kan. Ya. Ya artinya bukan kejam. Nah itu kalau menurut saya dia tinggal ngambil enaknya aja begitu. Iya potong. Nah sekarang sama coba, bait suci diruntuhkan. Waktu Yesus berkata, runtuhkan bait suci ini dalam 3 hari membangunnya. Terus waktu Yesus disalib, orang-orang Yahudi berkata, biarlah darahnya tertanggung atas kami dan keturunan kami. Lalu tahun 70 bait suci diruntuhkan, 20.000 orang Yahudi disalib di tembok Yerusalem loh. Iya. Kan sama. Iya. Benar, teologianya gampang dipatahkan itu. Iya. Sama. Tetapi apakah benar bahwa Allah itu jahat begitu? Kan enggak, itu kan ulah mereka sendiri.
Coba kita lihat zamannya Nuh. Kan itu ulahnya manusia sendiri, bukan narasinya Allah menghukum karena tidak akan terjadi sesuatu kalau Allah tidak mengizinkan. Tetapi kan itu ulah manusia sendiri yang serakah. Sehingga terjadi global warming, satu global warming yang luar biasa dengan cepat kan. Itu manusia membakar hutan dengan luar biasa kan, karena dingin banget zaman itu kan. Itu kan zaman es terakhir kan. Zamannya Nuh itu zaman es yang paling terakhir. Nah, di mana itu kalau mereka membakar, seluruh hutan itu dibakar. Kalau menurut catatan sejarah kan begitu kan. Dan tapi kalau kita lihat zamannya Yesus, nah itu kan karena mereka sendiri, ya kan, orang-orang Yahudi ini sendiri. Bukan karena Yesus, bukan karena, tapi karena orang Yahudi sendiri, ya kan, tahun 70 Yerusalem diruntuhkan, tahun 135 ada pemberontakan Bar Kokhba. Bar Kokhbanya ditahbiskan sebagai Mesias lagi kan, untuk melawan Kaisar Roma. Dan tahun 200 orang Yahudi nggak boleh balik ke Yerusalem. Nah itu kan sama kan, penghancuran Tirus, itu Yesus ngomong kan, kamu pikir Sodom dan Gomora itu lebih ringan hukumannya daripada kamu kan? Benar, kalau dia hilangin perjanjian lama, kehilangan sejarahnya, disebut alam Abraham, Ishak dan Yakub, gimana? Iya, bingung untuk mereka orang-orang ini. Lalu asal-usulnya Yesus dari mana kan? Iya. Lagi juga di perjanjian baru itu bukannya berarti Yesus adalah kasih Allah yang begitu penuh kasih, bukannya berarti dia mentolerir dosa, artinya tetap akan dibinasakan juga kan. Nah ini saya bingung juga tuh orang-orang ini. Meja penukar uang di bait suci dibalikin. Iya. Ya kan, porak-porandakan kan. Nah itu memang rata-rata orang-orang ini nggak sekolah Pak. Nama ilmunya gampangnya aja, taunya dikit tapi ini banyak banget ya, belaganya banyak banget. Benar. Taunya dikit, nggak sekolah, tapi waduh meleternya minta ampun. Kayak orang-orang ini ya, orang-orang Wanes ini juga sama. Orang Tunggal masih mending ya sekolah ya, kayak si Muri Wali, Deki Gadas, Esra Soru, mereka sekolah. Tapi kalau yang nggak sekolah Anda nggak usah dengerin saudara ya. Anda nggak sekolah itu nggak jelas, jangan, karena nanti Anda tambah bingung. Karena orang ini dengan tidak bertanggung jawab, ya baca sana baca sini dirangkum sendiri, terus disampaikan kepada Anda yang padahal yang dia ngomong salah semua. Dan kadang-kadang sumbernya juga sumber yang tidak baik, tidak terpercaya. Itu ya. Kesian yang awam yang nggak ngerti apa-apa kalau akhirnya percaya. Ya, tapi kita ini mesti istirahat. Saudara, kita mesti istirahat karena saya ini makan siang lalu jam 9.